Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Berbagi Cerita. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang salah satu legenda yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu legenda Nyi Roro Kidul. Siapa sih yang tidak tahu Nyi Roro Kidul? Dia adalah penguasa Laut Selatan yang digambarkan sebagai wanita cantik bergaun hijau. Tapi, apakah kalian tahu asal-usul Nyi Roro Kidul? Bagaimana dia bisa menjadi penguasa Laut Selatan? Mari kita simak kisah ini sampai akhir hanya di Berbagi Cerita. Pada zaman dahulu di tanah Jawa Barat terhamparlah sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Pakuan Pajajaran. Di balik kemegahan kerajaan ini terdapat seorang penguasa yang luar biasa bijaksana dan penuh kearifan, yaitu Prabu Siliwangi. Hobi berburunya membawa Prabu Siliwangi ke dalam hutan yang sunyi tanpa seorang pengawal. Suatu saat dalam kesenangan berburu, ia tak menyadari telah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Hal itu membuat sang Prabu bingung mencari jalan keluar yang hilang di antara rimbunnya pepohonan. Dalam kebingungannya mencari jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seorang perempuan cantik di dalam hutan. Merasa ragu, Prabu Siliwangi dengan hati-hati mendekati perempuan tersebut, mencari jawaban atas kehadirannya yang tiba-tiba. Setelah berkenalan, terungkap bahwa perempuan cantik itu telah lama tinggal di dalam hutan. Prabu Siliwangi pun memohon bantuan untuk diberi petunjuk keluar dari hutan. Sang perempuan bersedia membantu, namun dengan syarat bahwa Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya. Nyai, aku sedang berburu di hutan ini, tapi aku lupa kemana jalan keluarnya. Bisakah Nyai mengantarku untuk keluar dari hutan ini? Tentu saja, aku bisa mengantarkanmu keluar dari hutan ini. Namun, syaratnya kamu harus mau tinggal terlebih dulu di istanaku selama beberapa hari. Mengapa aku harus tinggal di istanamu terlebih dulu? Kenapa kamu tidak mengantarkanku keluar dari hutan ini sekarang juga? Ya sudah kalau begitu, aku tidak akan mengantarkanmu untuk keluar dari hutan ini. Baiklah, jika itu syaratnya, aku akan tinggal di istanamu beberapa hari. Tapi kamu juga harus berjanji, setelah itu kamu akan mengantarkanku keluar dari sini. Prabu Siliwangi sedikit keberatan dengan syarat yang diberikan. Akan tetapi demi bisa keluar dari hutan, akhirnya ia pun menyetujui syarat dari perempuan cantik tersebut. Setelah beberapa hari tinggal di istana, tanpa terasa Prabu Siliwangi telah tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya. Rupanya Prabu Siliwangi terpesona dengan kecantikan perempuan itu, ia merasa jatuh hati dengannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Prabu Siliwangi dan perempuan cantik penghuni hutan itu menikah. Selang beberapa waktu setelah mereka menikah, Prabu Siliwangi memutuskan untuk kembali ke kerajaannya tanpa membawa istrinya itu. Ketika Prabu Siliwangi tiba di kerajaan, kebahagiaan melanda rakyat saat mengetahui sang raja masih hidup dan telah pulang. Namun, pada suatu malam Prabu Siliwangi terbangun oleh tangisan bayi yang menggema. Dengan hati penuh keheranan, Prabu Siliwangi bangun dan mendekati sumber suara bayi yang berasal dari depan pintu istana. Sambil menggendong bayi tersebut, ia mencari tahu siapa yang meninggalkan bayi ini di depan istananya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul sosok perempuan di depan Prabu Siliwangi. Tidak lain adalah istrinya yang tinggal di dalam hutan. Sang istri menjelaskan bahwa bayi itu adalah anak mereka dan memohon agar Prabu Siliwangi merawatnya dengan baik. Kanda Prabu, bayi ini adalah anak kita. Berilah dia nama dan rawatlah dengan baik, karena kelak dia akan menjadi seorang ratu penguasa. Tanpa sempat bertanya kepada istrinya, dalam sekejap sang istri kembali menghilang. Prabu Siliwangi kemudian membawa bayi itu ke dalam istana dan memberinya nama Putri Kandita, mengikuti hati yang penuh harapan untuk masa depannya.
Putri Kandita tumbuh sebagai gadis cantik, tidak hanya dalam penampilan tetapi juga bijaksana dan baik hati. Karena itu, Prabu Siliwangi berkeinginan menjadikan Putri Kandita sebagai pewaris tahta kerajaan. Kecantikan Putri Kandita sesekali mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Terkadang, sang Prabu berusaha mencari istrinya di dalam hutan, tetapi tak pernah berhasil menemukannya kembali. Merasa putus asa karena tak berhasil menemukan istrinya di dalam hutan, Prabu Siliwangi berniat untuk menikah lagi. Kemudian, dengan berat hati, ia mengutarakan keinginannya kepada Putri Kandita bahwa dia ingin menikah lagi, membuka lembaran baru dalam hidupnya. Kandita, sudah berhari-hari ayah mencari ibumu di dalam hutan, tapi tak juga menemukannya. Ayah tidak tahu harus mencari ibumu kemana lagi. Ayah merasa sangat kesepian. Bolehkah jika ayah menikah lagi, Kandita? Merasa kasihan, Putri Kandita menyetujui keinginan ayahnya. Akhirnya, Prabu Siliwangi menikah dengan seorang putri bangsawan bernama Dewi Mutiara, membuka babak baru dalam kehidupan kerajaan mereka. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya hamil. Namun, semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua kemauannya selalu harus dituruti oleh Prabu Siliwangi, menciptakan dinamika yang rumit dalam kerajaan. Namun suatu saat, Ratu meminta agar Putri Kandita keluar dari istana. Prabu Siliwangi menentang keras. Dewi Mutiara merasa kasih sayang sang Prabu terbagi jika masih ada Putri Kandita. Sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kandita. Kekecewaan bertambah saat ia mengetahui suaminya menginginkan Putri Kandita sebagai penerus tahta. Dewi Mutiara tidak tinggal diam. Ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kandita dari kerajaan. Dewi Mutiara lantas pergi dari istana untuk meminta bantuan seorang dukun agar Putri Kandita diberi kutukan berupa penyakit. Suatu malam saat Putri Kandita sedang tidur, tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekelilingnya, namun sang putri tidak merasakannya. Keesokan harinya, Putri Kandita bangun dan terkejut melihat tubuhnya yang penuh bercak nanah, menunjukkan efek kutukan yang digagas oleh Dewi Mutiara. Melihat kondisi tersebut, sang Prabu berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya tak ada satupun tabib yang bisa mengobati sang putri. Sang Prabu merasa sedih dan penuh keputusasaan di hadapan keterbatasan untuk menyembuhkan putrinya. Prabu Siliwangi sangat terpukul dan terus larut dalam kesedihan. Penyakit Putri Kandita tak kunjung membaik, ditambah lagi keinginannya menjadikan Putri Kandita sebagai pewaris tahta kerajaan Pakuan Pajajaran semakin sulit terwujud. Duka mendalam menghampiri hati sang Prabu. Di lain sisi, niat buruk Dewi Mutiara ternyata tak berhenti di situ. Ia membujuk dan menghasut para selir dan bangsawan kerajaan untuk membujuk Prabu Siliwangi agar menyetujui rencananya mengasingkan anaknya ke dalam hutan dengan alasan takut penyakit tersebut menular. Meskipun sempat menolak, pada akhirnya sang Prabu menuruti usulan para selir dan bangsawan. Putri Kandita yang secara tidak sengaja mendengar rencana tersebut langsung memutuskan untuk kabur dari istana dengan perasaan dendam dan sakit hati. Berhari-hari, ia berada di dalam hutan tanpa arah dan tujuan, sementara sakit yang dideritanya tak kunjung membaik, menciptakan kesendirian dan penderitaan yang mendalam. Di tengah kebingungannya, Putri Kandita mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui milik sang ibu atau istri Prabu Siliwangi. Putri Kandita, anakku, kamu telah dikutuk oleh seorang dukun yang jahat. Datanglah ke Laut Selatan Jawa, percayalah, kamu akan sembuh dari penyakitmu dan akan menjadi ratu yang tak terkalahkan. Putri Kandita yang yakin akan suara itu kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Dengan hati yang penuh harapan, ia mengejar petunjuk tersebut, menghadapi perjalanan yang panjang dan penuh rintangan untuk mencari kesembuhan dan takdir barunya. Pada akhirnya, ia sampai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Karena rasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat dan memejamkan matanya di salah satu batu karang. Ketika tertidur, ia bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya yang mengatakan bahwa Kandita harus menceburkan dirinya ke dalam Laut Selatan agar bisa terlepas dari kutukan yang telah menghantui selama ini.
Putri Kandita yakin bahwa itu bukan sekedar mimpi. Ia percaya bahwa itu adalah bisikan dari ibunya. Dengan keyakinan, ia segera bangun dan menurunkan dirinya ke dalam laut. Saat tubuhnya menyentuh air laut selatan, borok yang terdapat di tubuhnya perlahan menghilang, dan akhirnya Putri Kandita terlepas dari kutukan yang telah menghantui dirinya. Namun, karena sakit hati akibat perlakuan ibu tirinya, Putri Kandita memilih untuk tidak kembali ke kerajaan Pakuan, Pajajaran. Ia memilih untuk menetap di pesisir pantai selatan dan tinggal bersama penduduk sekitar, membangun hidup baru yang jauh dari intrik kerajaan dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan damai. Karena kecantikannya, nama Putri Kandita menjadi kian tersohor. Pangeran dari berbagai kerajaan mendengar kabar tersebut dan datang dengan niat melamar Putri Kandita. Putri Kandita yang tidak tertarik dengan lamaran-lamaran tersebut memberi syarat kepada para pangeran. Ia menantang mereka untuk mengadu kesaktian di atas gelombang laut selatan. Jika para pangeran dapat mengalahkannya, maka mereka berhak untuk menikahinya. Namun, karena kesaktian yang diberikan oleh ibunya, Putri Kandita seakan tidak tertandingi dan tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkannya. Mereka yang gagal mengalahkan Putri Kandita akhirnya menjadi pengikut setianya. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Jawa. Nyi Roro Kidul memegang kendali kuasa di perairan yang mendalam dan menjadi sosok yang dihormati. Itulah cerita rakyat yang melegenda tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Laut Selatan, di mana Putri Kandita menemukan kebahagiaan dan takdir barunya sebagai Nyi Roro Kidul. Meskipun hanya sebuah cerita, kepercayaan masyarakat terhadap sosok ini sangat kuat dan terlihat dari banyaknya tradisi dan ritual yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Meskipun terdapat berbagai versi dan variasi cerita, Nyi Roro Kidul umumnya dianggap sebagai sosok perempuan yang mempunyai kekuatan magis dan menjadi penguasa Laut Selatan Jawa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.